Shalom, Shalom, salve, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, sehat selalu. salam anting berlian, Tangani stunting, lindungi anak. Jumpa bersama saya Matelda Esterina SKM, staf substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat sehat sekalian dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan berada dalam podcast selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan membahas tentang waspada demam berdarah dengue. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah saya 3 orang narasumber yang sangat hebat. Saya sapa dulu. Yang pertama, Bapak Anak Agung Gede Bagus Adi Suardipa SKM MSC selaku Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat selalu. Puji Tuhan. Baik, yang kedua ada Ibu Jen Dapaole SKM MSC selaku pengelola program DBD pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat-sehat Ibu. Sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu. Dan juga ada Ibu Niwayan DS Saraswati SKM selaku pengelola program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ibu Yaya. Iya, saya biasa sapa Ibu Yaya. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Sobat sehat sekalian dimanapun berada, tentu sobat sehat sudah sering kali mendengar tentang demam berdarah. Apalagi saat musim-musim pancaroba seperti saat ini, musim-musim penghujan juga, kita sering berkata bila ada anak kecil di rumah, kita bilang awas anaknya kena demam berdarah, hati-hati, waspada anaknya kena demam berdarah. Untuk itu tanpa memperpanjang kata lagi, saya langsung saja kepada Ibu Jen. Ibu Jen boleh memaparkan apa sih demam berdarah itu, Ibu? Silakan. Baik Ibu Esi dan pemirsa dimanapun berada, saya sedikit menjelaskan apa sebenarnya demam berdarah ini. Jadi demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang berbasis lingkungan dan disebabkan oleh virus dengue. Ya, disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan albopictus. Nah, untuk penyakit demam berdarah dengue ini masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena penyakit ini sangat berbahaya, penularannya cepat dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa, bahkan juga menyebabkan kematian. Nah, untuk kita ketahui bersama, demam berdarah dengue ini sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi selama ini yang dilakukan adalah mengatur pemberian cairan yang cukup sehingga penyakit ini bisa dapat disembuhkan. Mungkin itu yang pertama yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Jen. Wah, penjelasan yang sangat jelas sekali ya untuk kita semua. Sobat sehat sekalian, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Agung. Pak Agung, bagaimana terkait situasi demam berdarah di Provinsi NTT hingga saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Esi dan pemirsa dimanapun berada. Selamat pagi, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Di mana untuk kejadian DBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir terjadi setiap tahunnya, di mana angka kejadian, kasus dan kematian itu hampir terjadi setiap tahun. Dan kasus kematian ini di Provinsi NTT itu terjadi di 22 kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT, sehingga Kabupaten NTT dikategorikan sebagai daerah endemis demam berdarah. Jika dilihat dari perkembangan atau kecenderungan kasus demam berdarah menurut waktu,
di mana kasus demam berdarah biasanya tadi ada perubahan pancaroba ya, ada perubahan iklim di mana kasus demam berdarah mulai muncul di bulan Oktober dan mulai meningkat sampai dengan bulan Desember dan mencapai puncaknya yaitu di bulan Januari sampai dengan di bulan Maret tahun berikutnya. Berdasarkan laporan dari kabupaten kota di mana kasus demam berdarah di Provinsi NTT tahun 2024 bulan Januari sampai dengan Desember ada sebanyak 3.814 kasus. Kasus tertinggi ada di Kabupaten Sika itu sebesar 807 kasus, diikuti oleh Kabupaten Sumba Timur sebanyak 404 kasus dan Kabupaten Alor itu ada 303 kasus. Sedangkan kematian berjumlah sebanyak 25 kasus yang tersebar di 8 kabupaten. Dengan kasus kematian tertinggi ada di Kabupaten Saburai Jua sebanyak 6 kasus dan diikuti Kota Kupang itu sebanyak 5 kasus dan Kabupaten Sika sebanyak 4 kasus. Sedangkan untuk kasus tahun 2023 itu ada jumlah kasus DBD sebanyak 2.652 kasus dengan kematian 15 kasus. Kasus tertinggi pada tahun 2023 itu adalah kasus berada di Kabupaten Sika itu sebanyak 822 kasus dan diikuti Kabupaten Manggarai Barat itu ada 496 kasus dan Kabupaten Sumba Barat Daya itu 211 kasus. Sedangkan untuk kematian juga tersebar di 8 kabupaten. Dengan kasus kematian tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 5 kasus, diikuti oleh Kota Kupang sebanyak 2 kasus dan Kabupaten Kupang itu sebanyak 2 kasus. Jadi berdasarkan atas data tersebut di mana kasus demam berdarah di kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ini masih tetap berlangsung. Untuk itu kita perlu waspada. Jadi untuk distribusi untuk kasus-kasus demam berdarah ini berdasarkan atas kelompok umur dan jenis kelamin. Jadi hampir semua kelompok umur dan jenis kelamin itu bisa terpapar oleh demam berdarah. Jadi tidak memilih antara golongan anak kecil atau remaja atau dewasa, tidak. Semua golongan umur bisa berpotensi terpapar demam berdarah. Demikian juga dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Di mana untuk kelompok usia yang tertinggi terpapar oleh demam berdarah pada tahun 2024, di mana pada usia anak-anak kebanyakan, yaitu usia 14 tahun ke bawah. Untuk usia yang paling tinggi yang terpapar itu adalah usia 5 sampai dengan 14 tahun itu sebesar 38%, diikuti oleh golongan umur 1 sampai dengan 4 tahun itu sebesar 31% dan 15 sampai dengan 44 tahun itu sebesar 23%. Jadi itu berdasarkan atas golongan umur, sedangkan untuk yang jenis kelamin sebagian besar diderita oleh kelompok laki-laki. Iya. Jadi untuk permasalahan meningkatnya kasus demam berdarah di Provinsi NTT itu salah satu faktor tadi saya bilang sama Ibu Jane adalah penyakit infeksi yang berbasis lingkungan. Salah satu penyebabnya itu adalah lingkungan kita yang masih kotor, di mana peran serta masyarakat untuk penanganan tempat-tempat yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah ini belum berhasil sampai dengan sekarang, di mana PSN belum dilakukan secara rutin, secara terpadu dan secara menyeluruh. Ya. Demikian juga adanya kasus-kasus kematian karena di mana masyarakat kita belum banyak mengetahui tanda-tanda awal dan tanda-tanda kegawatan daripada penyakit demam berdarah ini sehingga terlambat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan kasus di Provinsi NTT. Wah, terima kasih sekali Pak Agung, penjelasan yang sangat bagus sekali ya pemirsa, sobat sehat sekalian. Tadi sudah dijelaskan secara terarah ya, mulai dari kasus atau situasi DBD di Provinsi NTT saat ini. Pak Agung juga berkata bahwa ternyata DBD ini tidak memandang usia. Siapa saja bisa terkena, berpotensi untuk terkena DBD ini. Untuk itu, sobat sehat sekalian, kita akan mengupas secara tuntas tentang DBD ini.
yang pertama kita akan dengarkan penjelasan tentang nyamuk tadi disebutkan pertama-tama Aedes aegypti. Ya, mungkin kita boleh menggali lagi ciri-ciri nyamuk penular DBD ini yang tadi disebutkan Aedes aegypti ya. Siapa yang mau memberikan penjelasan terkait ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Esi. Tadi dibilang sama Ibu Jen juga dan sampaikan bahwa penular atau vektor demam berdarah itu adalah nyamuk Aedes aegypti dan atau Aedes albopictus. Ya, jadi ada dua jenis spesies nyamuk penular demam berdarah. Jadi ada pun ciri-ciri dari nyamuk penular demam berdarah ini adalah di mana ukuran nyamuk itu sangat kecil, ya ukuran nyamuknya sangat kecil, dia berwarna agak hitam, di mana seluruh tubuhnya itu ada belang-belang keputihan dengan ciri khas pada toraknya, pada punggungnya itu ada garis putih, ada 2 garis putih untuk Aedes aegypti dan satu ada 2 garis yang lurus untuk Aedes albopictus, ya, albopictus. Di mana nyamuk Aedes aegypti ini mengalami metamorfosis sempurna, di mana perkembangan hidupnya dari telur sampai dengan larva menjadi pupa, terus menjadi nyamuk dewasa. Ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 9 sampai dengan 10 hari, ya rata-rata sekitar itu. Jadi untuk perkembangan dari telur sampai dengan dewasa. Jadi untuk telur daripada nyamuk Aedes aegypti ini sangat kuat sekali bertahan tanpa air di alam, di mana bisa bertahan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang mempertahankan keberadaan nyamuk Aedes aegypti di alam. Ya. Baik, tadi stadium telur tadi itu dia bertahan di alam, di mana untuk berikutnya ada stadium larva. Stadium larva ini membutuhkan waktu dari telur menjadi larva itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari, dan perkembangan dari larva menjadi pupa itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 8 hari. Dari pupa menjadi dewasa membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 2 hari untuk nyamuk dewasa. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ciri-ciri daripada nyamuk demam berdarah itu adalah ukurannya memang sangat kecil. Memang ini masyarakat sebenarnya sudah banyak mengetahui ya keberadaan daripada nyamuk ini. Lebih cenderung dia berada di sekitar tempat atau lingkungan tempat tinggal dari penduduk. Jadi ini biasa disebut dengan nyamuk rumah. Jadi aktivitas daripada nyamuk demam berdarah ini lebih cenderung pada pagi hari itu jam 6 sampai dengan jam 11 siang, itu rata-rata jam 9 sampai jam 10. Habis itu dia akan istirahat dan aktif kembali pada pukul 15 sampai dengan jam 6 sore. Jadi rata-rata jam 4 sampai dengan jam 5. Dan bisa juga saat ini sudah ditemukan juga nyamuk Aedes aegypti juga aktif pada malam hari untuk menggigit orang. Jadi pada malam hari juga ditemukan oleh masyarakat bahwa demam berdarah itu menggigit pada malam hari. Wah, terima kasih sekali Pak Agung. Sekali lagi tadi Pak Agung juga sudah menjelaskan ya tentang ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti yang perlu kita waspadai. Terima kasih, dan aktivitas menggigit dari nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya kira-kira kepada Ibu Yaya nih. Jadi di manakah nyamuk ini berkembang biak, Ibu? Oke, baik Ibu Esti. Yang bisa saya jelaskan di sini, nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak dengan cara bertelur, dan dia bertelur itu pada wadah yang berisi air jernih, di mana di sekitar lingkungan kita banyak sekali tempat yang bisa menjadi untuk tempat perkembangbiakannya, seperti misalnya bak mandi, tempat penampungan air, begitu pula yang kadang-kadang luput dari perhatian kita itu tatakan dispenser, seperti itu, wadah pot bunga itu juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan. Begitu pula dengan
tempat penampungan air alamiah seperti pelepah daun pisang atau kelopak bunga yang lain yang bisa menampung, itu juga bisa menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Jadi untuk itu pengendalian lingkungan ini yang lebih difokuskan untuk mengurangi tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, karena dengan menghilangkan atau mengendalikan tempat-tempat yang dapat menampung air, kita dapat memutus siklus hidup nyamuk demam berdarah ini. Dan studi oleh WHO juga menyatakan bahwa pengendalian lingkungan yang mencakup pembersihan tempat-tempat tadi itu berpotensi sebanyak 50% untuk mengurangi angka penularan DBD secara signifikan. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Luar biasa ya, menarik sekali Ibu Yaya. Pak Agung tadi, karena Pak Agung juga jelaskan bahwa ternyata siklusnya ini sangat cepat, Ya. sehingga menjadi sangat penting untuk kita memperhatikan tempat-tempat yang tadi yang sudah Ibu Yaya bilang. Tatakan dispenser itu paling ini, karena kadang-kadang sering luput dari pengawasan kita, karena kadang airnya netes di situ, kita tidak lihat, jadi akhirnya kita bisa berkembangnya demam berdarah di situ. Baik. Terima kasih banyak Ibu Yaya. Ya, mungkin sedikit tambahan terkait dengan tempat perkembangbiakan nyamuk ini. Nyamuk ini kan nyamuk rumahan, ada di sekitar kita. Jadi jarak terbangnya juga tidak jauh dari rumah kita. Jadi biasanya jarak terbangnya itu hanya 50 sampai dengan 100 meter. Jadi untuk itu, jadi tempat-tempat perkembangbiakan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yaya, itu ada tempat perkembangbiakan yang buatan, ada tempat perkembangbiakan yang alami. Yang di buatan biasanya banyak juga yang ada di dalam rumah kita, bak mandi, tempayan, ember, drum-drum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menampung air. Kadang ban mobil, ban mobil yang bekas. Iya. Jadi kadang-kadang luput juga untuk yang air minumnya binatang yang peliharaan kita, itu ya burung gitu. Jadi biasanya itu yang terlepas dari pemantauan kita. Demikian juga dengan pot-pot bunga yang pas-pas bunga yang ada airnya, itu yang perlu diperhatikan. Dan untuk yang alami itu biasanya ada potongan bambu atau lubang-lubang batu yang bisa menampung air pada saat musim hujan seperti pancaroba seperti ini. Demikian juga tadi ada pelepah-pelepah yang kita ini di NTT ini kan banyak kan pada musim-musim begini banyak yang menanam jagung ya, kita lupa karena ada jagung, terus ubi itu ada di pelepah-pelepahnya, itu yang ada genangan air juga di situ tertampung, bisa menjadi sumber penularan juga. Dan berapa lagi tempat-tempat yang sulit untuk kita jangkau dan sulit untuk kita pantau seperti talang-talang air yang tersumbat pada musim-musim hujan ini bisa tergenang air. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan juga bersama oleh masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Yaya juga Pak Agung dan Ibu Jen, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana cara penularan penyakit demam berdarah ini? Penularan demam berdarah ini yang pasti penularannya tadi sudah disampaikan bahwa ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk dari mana mendapatkan virus denggi ini? Tentunya pasti ada orang yang mengandung virus di dalam tubuhnya, virus denggi ini. Jadi sebagai vektor atau sebagai perantara, jadi nyamuk demam berdarah ini, nyamuk ini adalah nyamuk yang suka menggigit. Jadi mencari darah, untuk menggigit ini untuk mencari darah untuk perkembangan telurnya. Jadi nyamuk demam berdarah ini akan aktif mencari darah setiap 3 hari sekali untuk perkembangan telurnya. Jadi dia juga sifatnya sangat multiple biting, jadi istilahnya dia menggigit berulang-ulang. Jadi dengan adanya orang yang di dalam tubuhnya ada virus denggi, baik yang sudah menunjukkan gejala klinis atau sakit maupun yang belum. Jadi nyamuk ini karena kesukaan menggigit untuk mencari darah, dia akan menggigit orang yang di dalam tubuhnya mengandung virus denggi. Dia setelah digigit, virus ini akan masuk melalui saluran kelenjar liurnya nyamuk dan masuk ke dalam tubuhnya nyamuk. Di dalam tubuhnya nyamuk, virus itu akan berkembang, memperbanyak diri, mereplikasikan diri dan bergerak menuju ke kelenjar liurnya nyamuk. Dari lambung ke kelenjar liurnya nyamuk di sana.
pada saatnya sudah masa yang infektif di dalam tubuh nyamuk itu. Jadi virus ini apabila menggigit orang yang sehat, virus ini akan ditularkan pada saat dia menggigit, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang sehat. Jika seseorang yang digigit oleh nyamuk ini yang mengandung virus infektif ini tidak memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang bagus, dia akan sakit. Jadi orang yang tidak memiliki imunitas terhadap virus dengue ini, dia akan mudah menjadi sakit, tertular, dia terpapar dan tertular sehingga dia menjadi sakit. Apabila orang yang memiliki imunitas yang bagus, sehingga dia akan melawan virus dengue yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia tidak menjadi sakit. Di mana virus dengue yang masuk ke dalam tubuh ini berakibat pada rusaknya dinding pembuluh darah kecil kita, kapiler kita, dan juga dia akan menyerang sel pembeku darah kita. Jadi sel pembeku darah kita. Ini akibatnya apa? Seperti tadi Ibu Jen sudah bilang adanya pendarahan, ya pendarahan itu, terjadinya pendarahan. Ini yang menjadi fatal pada kasus-kasus demam berdarah, pendarahan yang hebat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Jadi tadi dikatakan dari nyamuk ini ya, Pak. Apakah demam berdarah ini juga bisa ditularkan antar manusia saja? Ibu Jen mungkin? Baik, terima kasih Ibu Esti. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak Agung, sudah cukup jelas ya untuk kita semua bahwa sampai saat ini penyakit demam berdarah ini masih ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sejauh ini belum ada dari manusia, antara manusia dengan manusia. Namun yang terjadi ketika seseorang itu ada virus dengue di dalam tubuhnya dan nyamuk Aedes aegypti menggigit, nanti akan dipindahkan lewat nyamuk itu kepada orang yang tadi disampaikan Pak Agung yang mungkin daya tahan tubuhnya menurun. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi sejauh ini dari vektor nyamuk ya. Iya, betul. Maka seperti tadi yang telah dikatakan bahwa sangat-sangat penting untuk upaya pencegahannya itu dengan memberantas sarang nyamuk. PSN. Iya, seperti itu ya Pak. Makasih sekali Ibu Jen juga Pak Agung. Untuk itu saya lanjut bertanya lagi, kira-kira bagaimana tanda atau gejala dari penderita DBD ini? Baik, kalau untuk demam berdarah dengue ini biasanya yang terjadi selama ini mendadak panas tinggi selama 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas. Kemudian juga ditandai dengan beberapa gejala yang lain, misalnya nyeri kepala, nyeri di belakang bola mata, nyeri pada otot-otot, kemudian juga ada ditandai dengan mual, bisa sampai pada muntah, kemudian juga nyeri pada tenggorokan, dan juga ada timbul ruam-ruam yang bintik-bintik merah pada kulit. Nah, apabila kita mengalami gejala-gejala tersebut itu, kita harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jen. Sobat sehat sekalian di rumah, saya rasa tadi jelas ya terkait dengan tanda dan gejala dari penderita DBD, dan saya yakin sobat sehat juga penasaran bagaimana pertolongan pertama yang perlu dilakukan oleh sobat sehat sekalian di rumah bila muncul atau timbul tanda dan gejala dari penderita DBD ini. Baik, untuk ketika kita melihat tadi ya adanya timbul gejala-gejala tersebut, hal pertama yang dilakukan kalau untuk sementara di rumah itu, jika dia panas, kita harus kompres ya dengan menggunakan air hangat dan segera diberikan obat penurun panas. Nah, dan juga diberikan cairan yang cukup. Nah, cairan itu bisa air mineral, air putih yang sudah direbus, kemudian bisa juga dengan sup ya. Jadi kita bisa memberikan cairan yang cukup, misalnya susu, kemudian teh,
jus, dan cairan-cairan lainnya. Dan setelah itu kita harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Baik, terima kasih Ibu Jen untuk penjelasan tadi ya. Untuk sobat sehat sekalian di rumah terkait dengan hal pertolongan pertama yang perlu kita lakukan apabila orang terkasih kita menemui atau mendapati mereka dengan tanda atau gejala seperti yang tadi telah disampaikan. Namun sebelum itu kita juga perlu lagi lebih dalam untuk terkait langkah-langkah pengendalian atau pencegahan sebelum seseorang terkena itu. Mungkin bisa dijelaskan untuk Ibu Jane dan Ibu Yaya langkah-langkah pengendalian lingkungan dalam pencegahan DBD ini seperti apa? Oke, baik Bu Esti. Untuk pencegahan DBD ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Itu ada seperti menguras dan membersihkan tempat penampungan air karena dari siklus hidup nyamuk yang singkat itu hanya 7 sampai 10 hari. Jadi kita perlu untuk memutus tempat perkembangbiakannya. Jadi dengan menguras dan membersihkan selalu tempat penampungan air kita, itu pasti akan mengurangi jumlah jentik yang ada di dalam tempat penampungan air. Kemudian menutup tempat penampungan air kita. Jadi untuk mencegah untuk mencegah nyamuk bertelur di tempat penampungan air itu kita perlu menutup tempat penampungan air. Kemudian mengubur dan menyingkirkan wadah-wadah yang tidak kita pakai lagi kan. Wadah-wadah yang bekas itu pasti akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Jadi perlu kita singkirkan atau kita bersihkan dengan cara mengubur. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang barang-barang bekas yang masih bisa kita gunakan, seperti botol bekas atau apa itu bisa kita gunakan untuk mengurangi juga sampah plastik. Kemudian yang berikutnya yaitu menabur lampasida atau abate. Nah ini juga bisa dilakukan untuk membunuh jentik nyamuk. Dan untuk abate sendiri ini biasanya itu untuk di kolam atau bak penampungan yang besar. Jadi itu baknya dibersihkan dulu baru ditaburkan abate. Seperti itu. Supaya tidak bau amis. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Ibu Jen. Baik, tadi sudah dijelaskan Ibu Yahya ya, bahwa yang paling efektif untuk pencegahan DBD itu melakukan 3M+ itu yang tadi menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, yang kita lihat selama ini baik petugas kesehatan maupun masyarakat ya, saya rasa sudah mengetahui hal ini, tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang berkualitas. Misalnya menguras, kita harus menguras, tidak hanya menggantikan air. Kenapa kita harus menguras? Karena telur nyamuk itu menempel pada dinding-dinding atau tempat penampungan air itu. Jadi kita harus menguras sehingga di saat kita mengisi air lagi, telur nyamuk itu sudah tidak ada. Nah, kemudian kenapa kita harus menguras dalam seminggu sekali? Karena tadi berkaitan dengan siklus hidup daripada nyamuk itu yang kurang lebih itu sampai 7 hari sudah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian menutup, yang kita lihat selama ini kalau kita ke rumah-rumah masyarakat itu memang ditutup, tetapi harus ditutup dengan rapat. Dan kebanyakan kita melihat itu ada yang masih menggunakan seng. Nah, kalau kita menggunakan seng berarti ada kemungkinan nyamuk dewasa itu masih masuk dalam tempat penampungan air itu. Jadi yang kita perlu daur ulang itu botol aqua itu kan bisa kita menggunakan tanaman-tanaman hias ya, tanaman air. Nah itu juga perlu diperhatikan, tanaman-tanaman air itu kita harus ada yang harus memantau. Ya di dalam seminggu itu mungkin 2 kali kita pantau sehubungan dengan tadi siklus hidup dari nyamuk itu dari jentik sampai menjadi nyamuk dewasa. Kemudian juga yang kita harus perhatikan itu misalnya cara penggunaan larvasida itu yang abate. Itu kita harus tabur pada
sudut-sudut bak penampung itu, karena memang telur nyamuk jentik itu hidupnya di sudut-sudut itu. Jadi misalnya takarannya juga harus diperhatikan. 100 liter air itu kita akan bubuhi abate itu 100 gram ya, 1 sendok makan ya. 10 gram. 10 gram. 10 gram kita harus taburkan dalam air tadi itu yang berisi 100 liter, dan itu bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah air yang ada. Ya. Terima kasih Ibu Jen. Ada tambahan mungkin terkait langkah pengendalian lingkungan dari Tambahkan sedikit, memang untuk pengendalian lingkungan itu bukan hanya pemerintah saja yang harus bergerak, kita juga harus menggerakkan masyarakat juga, karena hasil survei dari Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian DBD sangat bergantung pada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah melakukan penyuluhan, kemudian masyarakatnya yang melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yaya untuk tadi telah disampaikan, dan Ibu Jen langkah-langkah pengendalian lingkungan dalam pencegahan DBD. Selanjutnya Pak Agung, mungkin upaya yang efektif dalam pengendalian DBD ini seperti apa? Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Esti. Jadi tadi sudah disampaikan upaya yang paling efektif dan efisien adalah PSN melalui gerakan 3M+. 3M-nya tadi sudah disampaikan, dan beberapa plusnya, salah satunya tadi adalah penggunaan larvasida batu. Jadi masih ada plus-plus yang lain, masih ada plus-plus yang lain di mana masih bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengendalikan daripada nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi plus yang lain itu adalah tadi ada pemberantasan secara fisik, ada pemberantasan secara menggunakan kimia, itu salah satu larvasida yang tadi. Terus ada pemberantasan secara biologisnya bisa menggunakan ikan pemakan jentik, misalnya ikan kepala timah, itu mudah kita dapatkan sekitar kita, misalnya di mata-mata air itu biasanya ada ikan kepala timah, itu bisa ditaruh di tempat-tempat penampungan air. Ikan mujair juga bisa. Jadi sekarang juga ada lagi tren tuh ikan cupang, ikan cupang, itu ikan cupang juga bisa ditaruh di tempat-tempat khusus untuk tempat-tempat penampungan air yang sulit atau susah atau jarang bisa dikuras gitu ya. Jadi kalau untuk tempat penampungan air yang bisa dikuras setiap minggu sekali atau setiap minggu 2 kali, itu tidak usah diberikan ikan ataupun larvasida, cukup dikuras, disikat dinding-dindingnya, dibersihkan, karena tadi sudah dibilang sama Ibu Jen bahwa telur-telur nyamuk Aedes itu menempel pada dinding-dinding tempat penampungan air. Jadi disikat dan dibersihkan. Itu cukup untuk yang tadi yang biologis, untuk tempat-tempat yang sulit untuk dikuras setiap minggu. Jadi masih ada upaya-upaya kita untuk mencegah bagaimana nyamuk itu tidak menggigit dan menularkan virus dengue kepada keluarga kita. Itu dengan memasang kawat kasa, tidur menggunakan kelambu, menggunakan repelen, itu juga bisa dilakukan oleh menggunakan obat nyamuk bakar maupun obat nyamuk semprot, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi berapa hal itu merupakan hal yang mudah sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga kita tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk penanggulangan. Cukup dilakukan gerakan-gerakan itu yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada suatu tenaga yang dimana setiap rumah itu bisa, atau setiap lingkungan, setiap kantor dan institusi atau tempat-tempat umum juga yang biasanya luput dari pemantauan petugas. Jadi itu perlu ada suatu tenaga yang bisa membantu memantau tempat-tempat penampungan air yang ada di sekitar rumah kita, maupun tempat-tempat penampungan air yang alami yang ada di sekitar tempat-tempat
di sekitar rumah, sekolah, pendidikan, tempat-tempat umum, pasar, masjid, terminal itu perlu juga dipantau karena di situ merupakan tempat berkumpulnya orang-orang banyak sehingga memudahkan terjadinya penularan jika tidak dipantau secara rutin. Makanya perlu tenaga yang namanya juru pemantau jentik. Ya, di juru pemantau jentik. Jadi kalau bisa setiap rumah, setiap institusi, setiap kantor, setiap tempat ibadah atau tempat umum itu ada juru pemantau jentiknya yang akan melakukan pemantauan jentik secara berkala setiap minggu sekali. Sejauh ini juru pemantau jentiknya ya itu yang juru pemantau jentiknya belum bisa berjalan secara optimal. Sudah ada beberapa wilayah yang sudah menerapkan itu. Jadi ya, namun belum bisa dilaksanakan secara optimal. Baik, terima kasih Pak Satu Agung. lagi boleh Oh iya, saya boleh silakan Ibu. Ini yang kadang-kadang kita sering lakukan juga di rumah, menggantung pakaian. Nah, itu yang harus kita hindari. Menggantung pakaian karena nyamuk itu senang berlindung di Pakaian-pakaian itu istirahat. Iya, mereka beristirahat di situ. Iya. Gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Iya. Jen, Mungkin ada Ibu dari Ibu Jen lagi. Baik, sedikit saya menambahkan, mungkin tadi kita sudah dengar cukup ya yang tentang pemberantasan nyamuk. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar tentang fogging. Ya. Fogging ini sebenarnya itu merupakan alternatif terakhir untuk pencegahannya, dan itu khususnya hanya mencegah untuk membunuh nyamuk dewasa, sedangkan jentik itu tidak. Jadi mungkin kita sering selama ini bahwa kita lebih senang fogging gitu, tapi pada akhirnya juga nyamuk itu tetap ada jika lingkungan itu tidak dibersihkan dengan baik. Dan juga fogging ini punya kriteria. Kalau kita mau fogging itu ada kriteria tertentunya. Jadi walaupun tidak ada kasus, terus fogging itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan insektisida itu kan berbahaya untuk lingkungan dan untuk kita ya sebagai manusia. Jadi diharapkan untuk kita yang tadi saya sudah katakan bahwa yang paling efektif itu adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, sedangkan fogging itu adalah alternatif terakhir. Jadi itu kriterianya jika di lingkungan penderita itu ditemukan jentik lebih dari 5%, kemudian juga adanya demam ikutan 2 atau 3 atau lebih, dan ada juga yang paling fatal itu adanya kematian. Ya. Jadi itu boleh dilakukan fogging. Tetapi kalau hanya ditemukan kasus demam dan jentiknya juga masih di bawah 5% itu tetap melakukan PSN, tidak harus dengan menggunakan fogging. Mungkin itu yang saya tambahkan, mungkin dari Pak Agung atau Ibu Yaya. Wah, tentang sangat fogging. Iya, sangat Karena menarik sekali ya masyarakat. fogging yang sebenarnya itu Karena mereka bilang mencemari fogging dulu. lingkungan. Iya. Iya. Padahal sesungguhnya yang tadi panjang lebar diskusi kita semua ini justru itulah yang menjadi kunci ya terkait pengendalian DBD ini yang sangat seperti Pak Agung katakan bahwa sangat ini sekali untuk dilakukan oleh masyarakat, kurang biaya juga. Yang penting kesadaran dari sobat sehat sekalian, dari kita semua, kita sekalian untuk mengatasi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini. Ya, baik. Wah, terima kasih sekali Pak Agung, Ibu Yaya, juga Ibu Jen. Yang terakhir sekali nih, pertanyaan terakhir. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT dalam penanggulangan DBD ini? Baik Ibu Esti, untuk sepanjang terjadinya kasus DBD yang sudah dilakukan itu, yang pertama surat edaran Gubernur tentang pemberantasan sarang nyamuk secara serentak yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Provinsi NTT. Kemudian juga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT telah mengeluarkan surat himbauan kepada lintas sektor terkait, misalnya Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dalam hal ini ada juga Ketua MUI, Keuskupan, PHDI,
Perma Budi, kemudian Ketua Sinode, itu semua diberikan atau diinformasikan melalui surat. Kemudian juga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri melakukan pemantauan kasus dan koordinasi dengan kabupaten kota. Dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi distribusi logistik, misalnya abate atau larvasida tadi itu, kemudian ada insektisida, ada RDT, kemudian juga mesin fogging. Itu kami biasanya distribusi ke kabupaten kota. Dan yang paling terpenting juga sudah melakukan atau memperkuat jejaring dan berkoordinasi dengan pemerintah, akademisi, kemudian juga lintas sektor terkait agar kita semua berperan dalam pencegahan dan penanggulangan DBD. Wah, terima kasih sekali ya Ibu Jen untuk penjelasannya, Pak Agung, juga Ibu Yaya. Saya kira podcast ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang informatif, juga edukasi kepada masyarakat, kepada sobat sehat sekalian di rumah terkait tadi yang telah kita bahas bersama, apa itu demam berdarah, bagaimana ciri-ciri nyamuk pembawa penyakit, tempat perkembangbiakan nyamuk, cara penularan, sampai kepada cara pencegahan penyakit DBD yang tadi telah banyak dijelaskan oleh ketiga orang narasumber saya. Sobat sehat sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber yang sangat hebat, Pak Agung, Ibu Jen, juga Ibu Yaya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan tadi. Salam sehat juga untuk keluarga semua di rumah. Dan terima kasih kepada sobat sehat sekalian di mana saja berada yang telah menonton podcast ini. Yang terakhir ada closing statement dari Pak Agung. Silakan. Baik, terima kasih Bu Esti dan pemirsa dimanapun berada. Mungkin penyakit demam berdarah ini merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan daripada masyarakat. Untuk itu dalam menghadapi ancaman daripada demam berdarah ini, mungkin kesadaran dan tindakan proaktif dari setiap individu dan komunitas yang ada di masyarakat sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk hal ini. Melalui upaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang merupakan vektor daripada demam berdarah ini. Untuk itu kita perlu melakukan langkah-langkah bersama. Jadi karena tidak bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, tapi perlu dukungan dari semua elemen yang ada di masyarakat, baik dari pemerintah, swasta, organisasi profesi, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk kita saling bekerja sama, saling bahu-membahu dan berkolaborasi dalam upaya pengendalian lingkungan sehingga tidak menjadi tempat yang potensial bagi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Intinya adalah PSN dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan kontinu. Saya yakin kita bisa terbebas dari demam berdarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya. Oke, baik. Pengendalian lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan DBD, terutama dalam mengurangi tempat-tempat untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan penuh dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Baik. Terima kasih sekali lagi yang terakhir untuk ketiga orang narasumber yang hebat. Dan akhir kata, saya Matelda Esterina SKM sebagai host undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam. Shalom. Salve. Salve. Sampai
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Salam anting berlian. Tangani stunting, lindungi anak.